Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan kawan-kawan tentang bagaimana Pak balon udara kok bisa terbang. Nah, dalam hal ini balon udara yang dia bicarakan adalah balon udara yang dinaikin orang ya, bisa terbang sampai tinggi sampai ratusan meter. Kemudian mungkin kawan-kawan juga penasaran ya, kalau balon yang untuk ulang tahun bisa terbang juga, kenapa? Nah, sebetulnya jawabannya itu kita sudah tahu ya kawan-kawan. Dari SMP dulu itu udah diajarkan bahwa barang atau sesuatu yang massa jenisnya lebih rendah daripada massa jenis udara, maka dia akan terbang ke atas gitu ya. Nah, masalahnya belakangan ini ada suatu channel YouTube itu yang membuatnya jadi nampak sulit untuk dijelaskan. Padahal tidak sulit sama sekali. Nanti akan saya jelaskan di video ini ya kawan-kawan. Gravitasi universal harusnya berlaku pada semua benda di muka bumi. Coba terapkan pada benda padat di air, pasti tidak berlaku. Coba terapkan pula pada benda gas di udara, pasti tidak berlaku juga itu rumus. Sebaliknya, silakan tanya pada semua profesor dokter akademisi sains fisika di seluruh dunia. Coba jelaskan dengan rumus gravitasi. Kenapa awan bisa melayang dan balon gas bisa terbang? Silakan gunakan rumus gravitasi yang mana saja. Sudah pasti tidak bisa. Jawabannya pasti sama. Rumus gravitasi tidak berlaku. Yang berlaku adalah berat jenis. Silakan tanya pada semua profesor dokter akademisi sains fisika di seluruh dunia. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan bagaimana balon bisa terbang, maka kita perlu memahami dulu bahwa kita ini sebetulnya hidup di lautan atmosfer ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan kibaskan gini, pasti kawan-kawan merasakan ada udara yang menerpa. Ya benar, ternyata atmosfer ini dipenuhi oleh udara. Nah, yang kawan-kawan perlu ketahui, udara itu adalah fluida. Ya, fluida itu adalah zat alir. Jadi enggak cuman air aja yang fluida ya kawan-kawan. Kalau ini merupakan fluida yang berbentuk cair, sedangkan kalau udara itu adalah fluida yang berbentuk gas. Jadi perlu dibedakan antara fluid dan liquid. Nah, kenapa sekarang saya membawa air? Ya, karena sama-sama fluida, maka mereka memiliki kesamaan prinsip kerja. Jadi sebelum kita membahas tentang balon kenapa bisa terbang, maka kawan-kawan saya akan ajak ke akuarium dulu ya kan. Kita akan main-main akuarium ini. Nah, untuk pertama kali saya akan memasukkan suatu barang ya kawan-kawan. Ini barang kalau saya masukkan ke air, kira-kira tenggelam atau terapung? Ya, tenggelam ya. Lalu saya punya barang yang lain lagi seperti ini, kira-kira tenggelam atau terapung? Kita nggak yakin ya, masukkan aja. Ternyata terapung kawan-kawan. Kemudian satu barang lagi, kira-kira tenggelam atau terapung? Ini besi loh ya, besi. Tuh, keras besi. Tapi isinya udara ya. Kita akan masukkan apakah terapung atau tenggelam? Ternyata terapung ya kawan-kawan. Perhatikan bahwa terapung dan tenggelamnya mereka pun posisinya berbeda-beda ya. Perhatikan yang ini tenggelam 100%, yang ini tenggelam kira-kira ya mungkin 60 atau 70%. Kalau ini tenggelamnya hanya sekitar 20%. Nah, kenapa mereka ada yang tenggelam, ada yang terapung? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk menjelaskan ini, maka kawan-kawan perlu mengingat-ingat lagi ya pelajaran SMP dulu bahwa barang kalau dimasukkan ke dalam air, maka dia akan mendapatkan gaya ke atas oleh air ya sebesar berat air yang dipindahkannya itu ya. Waduh, kok rumit ya memahaminya. Oke, gini aja kawan-kawan, saya gambarkan di papan tulis ya, mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Ini saya minggirin dulu. Baik, sekarang kita akan pelajari dulu barang yang tenggelam tadi. Nah, kawan-kawan lihat di sini saya sudah ukur volumenya adalah 131 cc, kemudian massanya adalah 353 gram. Baik, sekarang saya coba gambarkan situasi tadi itu ke gambar seperti ini. Nah, barang tadi itu kan tenggelam ya kawan-kawan. Nah, apa yang terjadi? Ya, jadi barang ini itu kan memiliki berat ya. Nah, massanya sudah saya hitung berapa? 353, maka dia memiliki berat, arahnya itu pasti ke bawah ya kan. Jadi beratnya dia sama dengan berapa? W sama dengan massa kali
gravitasi ya, percepatan gravitasi. Maka kalau masanya adalah 353, maka ini adalah 0,353 kilogram kali percepatan gravitasinya saya anggap 10 aja ya kawan-kawan untuk mempermudah, maka hasilnya adalah 3,5 Newton. Ya, perhatikan. Nah, kemudian seperti saya bilang tadi, yaitu prinsip Archimedes, bahwa barang itu kalau dimasukkan ke dalam air, dia akan mendapatkan gaya ke atas ya sebesar berat air yang dipindahkannya. Nah, karena barangnya besarnya segini ya, dia akan mengambil alih volume di sini sehingga air akan minggir ya yang dia tempati. Nah, volume air yang diminggirkan dia berapa? Adalah 131 ya. Sekarang perhatikan ya, volume air, saya tulis water aja ya, yang dia pindahkan 131 cc. Nah, kemudian berapa berat air 131 cc ini? Nah, kalau kawan-kawan ketahui bahwa massa jenis itu raw water, massa jenis air adalah 1 gram per cc. Sehingga kita akan mendapatkan massa air yang dipindahkannya, karena 1 ya, berarti 131 gram ya, semudah itu ya kawan-kawan. Lalu berapa berat air yang dipindahkannya? Sekarang berat air ya, W-nya water berapa? 0,131 kilogram kali 10 meter per detik kuadrat. Hasilnya adalah 1,3 Newton. Baik. Nah, 1,3 Newton ini adalah dorongan air kepada barang ini ya. Jadi dia didorong ke atas. Nah, dorongannya berapa? 1,3 Newton. Sekarang kawan-kawan perhatikan, besar mana beratnya dia atau dorongan ke atas? Ternyata lebih besar beratnya dia sendiri, yaitu 3,5 Newton. Makanya dia tenggelam gitu ya kawan-kawan. Oke, satu ya. Sekarang kita bahas barang yang berikutnya. Nah, sekarang perhatikan, barang ini memiliki massa 147 gram, saya sudah timbang, lalu saya sudah ukur dia memiliki volume 204 cc ya kawan-kawan. Sekarang kembali lagi kita akan gambarkan kenapa dia mengapung ya. Sekarang kita kalau dia paksa untuk menenggelamkan dia, apa yang terjadi? Kalau kita paksa tenggelam ya, kita dorong pakai sesuatu misalkan gitu ya. Perhatikan. Maka kita hitung berapa beratnya dia adalah 147 gram kali 10 meter per detik kuadrat, maka kita dapatkan W-nya dia sama dengan 1,47 Newton ya. Kemudian dengan rumus yang sama ini tadi kita masukkan ya, volumenya kan 204 tuh. Maka 204 sini, ini 204 gram, kemudian di sini adalah 0,204. Oke, berarti hasilnya adalah 2 Newton. Perhatikan ya. Nah, dia mendapatkan dorongan oleh air ini ke atas sebesar 2 Newton. Kawan-kawan perhatikan, besar mana antara ini dengan ini? Ya, betul, besar ini. Sehingga akhirnya dia terdorong ke atas. Nah, karena perbedaannya itu hanya sekitar berapa? Sekitar setengah Newton aja ya. Maka ketika mengapung ya, barang ini kan terus dibawa mengapung tuh. Ketika mengapung ternyata ngapungnya segini ya. Jadi kira-kira seperempatnya itu di atas ya. Ini seperempat bagian itu ada di atas, 3/4 bagian ada di bawah. Nah, inilah pengaruh dari volume dan massa ya kawan-kawan. Kemudian apakah gravitasi berpengaruh? Jelas berpengaruh, karena dari penghitungan kita tadi itu semuanya memakai ini G ya, percepatan gravitasi. Lalu kita akan menghitung lagi, ini kok bisa besi kok mengapung, itu kan aneh ya kan.
Nah, penjelasannya seperti berikut. Barang ini memiliki massa 70 gram, ya. Kemudian volumenya adalah 470 cc. Meskipun dia adalah besi ya kawan-kawan, tapi dia itu di dalamnya ada udara, sehingga kalau kawan-kawan ngomongin massa jenis, nanti kita akan singgung ya apa itu massa jenis. Kalau kawan-kawan ngomongin massa jenis, akhirnya dia menjadi massa jenis campuran, bukan hanya besi lagi yang saya pegang. Artinya adalah besi dan udara. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa dia terapung. Hal yang sama ya kan? Perhatikan kalau dia kita paksa tenggelam di sini, maka dia akan memiliki gaya berat sebesar, saya langsungin aja ya, 0,7 Newton. Kemudian karena volumenya dia 470 cc, maka dia akan mendapatkan gaya ke atas oleh air sebesar, langsung aja ya, ngitungnya gampang soalnya kawan, 4,7 Newton. Nah, perhatikan besar mana 0,7 dan 4,7. Ya jelas jauh banget ya, pasti besar ini. Makanya bola ini lalu melayang atau mengapung sampai setinggi ini ya. Perhatikan bahwa dia bedanya hanya 0,7 dibandingkan dengan 4,7. Maka sangat banyak ya prosentasenya yang mengambang di sana. Itu kira-kira berapa nih ya? Seperlimanya di sini ya, kira-kira seperlimanya itu tenggelam, lalu 4/5-nya mengapung ya kan di atas. Nah, seperti itu. Ternyata mudah ya memahami kenapa barang ada yang tenggelam, ada yang terapung ya kawan-kawan. Sekarang kita akan tarik garis merah ya dari ketiga barang ini tadi ya. Apa sih garis merahnya? Saya hapus dulu ya. Sekarang saya akan tulis datanya satu persatu ya. Yang kubus ini massanya dia adalah 353 gram. Kemudian volumenya adalah 131 cc. Kemudian barang sumbernya ini massanya 127 gram. Kemudian volumenya 200 cc. Kemudian bebannya besi, massanya 70 gram. Kemudian volumenya 170 gram. Nah, dari sini kawan-kawan lalu saya ajak menghitungnya ya kawan-kawan. Ini kalau kita hitung pakai kalkulator hasilnya berapa tuh? Yuk kita hitung langsung aja deh. Ini kalkulator punya anak saya, makanya warnanya pink ya kawan-kawan. Dari 1 ke 1. Dari 1 ke 1. Lalu yang bawahnya 1 dibagi 2,4 0,72. Bawahnya 70 dibagi 110 0,4. Tidak selalu sekarang apa ya? Nah, ini dia garis merahnya kawan-kawan. Ya memang angkanya merah juga kebetulan. Jadi apa sih ini 2,6, 0,72, 0,15? Ini adalah yang dinamakan massa jenis ya kawan-kawan. Satuannya adalah gram per cc atau boleh juga disebut dalam kilogram per liter ya, boleh. Nah, ini kita tuliskan satuannya semuanya masing-masing ya. Gram per cc, gram per cc. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari sini? Kawan-kawan perhatikan dan ingat-ingat bahwa raw water, nah ini massa jenis air ya, itu adalah 1 gram per cc. Kawan-kawan perhatikan apa yang membedakan di sini ya. Ternyata kalau massa jenisnya di atas nilainya air, perhatikan, air kan 1. Ini aluminium kotak ini ternyata massa jenisnya itu lebih besar daripada air, makanya dia tenggelam ya. Nah, kemudian barang yang ini massa jenisnya adalah 0,72 di mana lebih kecil daripada air, makanya dia terapung ya. Kemudian barang ini yang massa jenisnya campuran ya, dia hanya 0,15, jauh lebih kecil dibandingkan air, makanya terapungnya paling tinggi. Nah, mudah-mudahan sampai sini jelas ya apa pengaruh dari massa jenis terhadap kondisi suatu barang kalau di air, apakah dia tenggelam atau terapung. Nah, sebelum kita lanjutkan ke balon udara, kita akan bahas dulu suatu kendaraan yang bisa tenggelam dan terapung. Apa itu? Yaitu kapal selam. Di sini saya sudah menggambar sebuah kapal selam, tapi bukan kapal selamnya orang Palembang ya.
Nah, kapal selam ini kan dia bisa terapung di air nih kawan-kawan. Anggaplah permukaan air segini ya. Nah, segini. Biar nggak bingung, ini airnya yang pas di kapal saya hapus dulu ya. Baik, kenapa kapal selam ini bisa terapung? Jadi kapal selam ini dia memiliki sebuah tangki di dalamnya kawan-kawan. Istilahnya itu adalah tangki balas ya. Nah, tangki ini ketika dia penuh berisi dengan udara, maka dia akan mengapung ya. Loh, besi kok bisa mengapung ya? Iya, karena dia nggak hanya besi ya kawan-kawan, ada campuran udaranya. Maka kapal-kapal itu ya, meskipun terbuat dari besi, kenapa mengapung? Karena dia itu ada campuran udaranya, dia bolong di dalamnya kawan-kawan. Kalau kapal itu terbuat dari besi padat, maka akan tenggelam. Seperti ini tadi. Baik, kita lanjutkan. Nah, kapal selam ini agar dia bisa tenggelam, maka dia akan mengisi tangki balas ini dengan air. Anggaplah dia isi sekarang setengah kayak gini ya. Maka dia akan tenggelam kawan-kawan. Dia akan tenggelam ya. Anggaplah dia tenggelamnya segini aja deh gitu. Jadi tadi kalau berisi air setengah, dia akan tenggelam segini. Nah, kalau diisi penuh dengan air, ya, maka dia akan jatuh sampai ke dasar, kawan-kawan, sampai ke dasar laut, ya. Jadi ini udah, ini tadi ini ya, yang ini diisi air ya, segini ya. Ini belum diisi air ya, makanya dia ngapung. Setelah diisi penuh dengan air, maka dia tenggelam maksimum ya, sampai ke dasar laut seperti ini. Jadi ingat ini ya kawan-kawan, kecelakaan kapal laut kemarin. Nah, sekarang mungkin kawan-kawan akan bertanya, loh Pak, kalau udah diisi air kayak gitu, gimana cara ngisi udaranya Pak? Gitu. Nah gini kawan-kawan, sekarang itu ada suatu teknologi ya, yang namanya kompresor ya. Jadi udara itu kalau dikompres ya, menjadi kecil ya, di dalam suatu tabung, maka berat jenisnya atau massa jenisnya dari udara yang dikompres ini, yang dikecilkan tadi, itu bisa sama dengan air ya. Sehingga dia itu nggak bikin ngapung, kecuali dia dilepaskan ke tekanan yang lebih rendah. Maka simpanan udara yang berada di tabung yang bertekanan tinggi tadi itu, dia disuntikkan ke sini kan, suntikkan ke sini, gitu ya. Sehingga nanti air ini akan turun ya. Jadi air ini akan dibuang ke bawah sana. Terus diisikan dengan udara di bagian atas ini ya. Nah, begitu. Kalau diisi makin penuh, airnya udah dibuang semua ya, akhirnya kembali lagi ke atas seperti itu. Nah, hal yang sama itu juga sebetulnya dilakukan oleh penyelam ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan amati ya, para penyelam itu ya, misalkan ini penyelam nih, pakai kaki katak ya. Mereka kan punya tabung di belakangnya nih. Ini isinya juga udara bertekanan ya. Jadi tabung ini juga berat, tapi kok bisa bikin ngapung? Ya itulah, karena dia, kawan-kawan perhatikan, dia memiliki selang ya, seperti ini, terus dihubungkan ke bajunya si penyelam kawan-kawan. Jadi penyelam ini memakai alat namanya BCD, yaitu Buoyancy Compensation Device ya, kira-kira gitulah. Ya kira-kira artinya BCD ini adalah peralatan untuk menjaga daya apung ya. Jadi prinsipnya sama ya kawan-kawan. Mau kapal selam maupun penyelam, mereka itu sama-sama memiliki peralatan untuk bikin mereka tenggelam dan bikin mereka mengapung itu ya. Artinya apa? Artinya mereka itu bisa memainkan massa jenisnya mereka. Jadi kalau mereka kepingin massa jenisnya besar, maka udaranya dikempesin, mereka turun. Ketika mereka ingin massa jenisnya mereka kecil, udara dipompakan, jadi mereka ngapung gitu ya. Mungkin kawan-kawan ada yang penasaran, Pak, Bapak kok tahu banget sih tentang penyelaman? Nah, lihat dulu kawan-kawan, nah gini, ya kan? Saya memang penyelam, jadi saya ini sudah tersertifikasi sebagai penyelam penyelamat, yaitu rescue diver ya. Jadi kalau saya mungkin gabung sama Basarnas itu bolehlah untuk bagian nyelam-nyelam ya.
Baik, sekarang kita akan baru kita akan menjawab tentang balon udara. Hapus dulu ya. Perhatikan ya kawan-kawan, kalau ini tanah ya, kemudian kita punya balon udara nih. Ya, anggaplah balonnya udah ngembang ya, balon udaranya. Oke. Kemudian balon udara ini agar bisa terbang, kita apain? Kawan-kawan perhatikan, balon udara itu selalu memiliki kompor ya di sini. Itu ada apinya, kawan-kawan. Ya, kalau apinya kecil, maka dia hanya cukup buat ngembang aja, nggak sampai terbang. Tapi begitu apinya digedein, dus gitu ya. Maka di sini nih udara menjadi panas, ya. Nah, udara kalau sudah panas, ya, maka dia itu massa jenisnya jadi turun, ya. Jadi kalau sini ada rho, massa jenis udara di dalam, dia menjadi turun karena panas, ya. Sedangkan di luar sini itu ada udara yang rho-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan rho di dalam balon ini. Sehingga dengan mengingat kembali prinsip Archimedes tadi, maka kawan-kawan bisa nyimpulkan ya. Jadi berat balon kan ada W sini, anggaplah ini W1, terus ini tadi ρ1, ini ρ2 ya. Nah, ρ2 ini mengakibatkan ya gaya dorong ke atas, ya kan? Anggaplah sini W2, oke. Nah, ini udah sama persis dengan cerita kita waktu menceritakan kenapa ini mengapung tadi ya. Silakan dilihat kembali sana. Jadi inti ceritanya sama. Terus kawan-kawan kan nanya, loh Pak kok bisa terbang, bisa turun gitu. Nah sama dengan kapal selam tadi ya kawan-kawan. Kalau kapal selam tadi itu dia memainkan volume udara di dalam tangki balasnya. Kalau api ini dia memainkan massa jenis udara yang di dalamnya. Karena bentuk balonnya ya tetap segitu-segitu aja, tapi isinya yang dimainkan ya. Prinsipnya begini, semakin panas suatu udara maka berat jenisnya akan makin kecil ya. Nah, jadi kalau dia pengen terbangnya tinggi banget, kompornya akan digedein segede-gedenya. Gitu ya. Dikencangin. Maka kawan-kawan bisa lihat tuh di video-video ya yang tentang balon udara. Kalau dia pengen naik itu pasti digas jos itu. Nah, kalau dia udah stabil di atas, nggak pengen naik lagi, maka udah dikurangin ya, dikurangin set gitu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, kemudian kalau balon ulang tahun gimana Pak? Gitu ya. Kalau balon ulang tahun kawan-kawan, ya, itu dia udah diisi dengan memakai gas bisa helium atau hidrogen ya. Hidrogen itu H2 ya kalau nggak salah. Nah, kalau balon ini diisi helium atau hidrogen, maka dia akan ke atas. Karena apa? Rho He maupun rho H2 ya, itu semuanya lebih kecil daripada rho-nya udara kan ya, rho-nya udara. Sehingga prinsipnya jelas ya, dia akan W1-nya kalah sama W2-nya, maka dia akan terbang tinggi. Baiklah kawan-kawan, ternyata menjelaskan balon udara itu nggak serumit yang kita kira ya kawan-kawan. Jadi apa saja tadi yang berpengaruh, yaitu massa jenis. Kemudian apakah hanya massa jenis? Tentu saja tidak, karena W ini adalah dipengaruhi oleh gravitasi ya kawan-kawan. Nah mudah-mudahan sampai sini kawan-kawan sudah nggak bingung lagi kenapa balon kok bisa terbang ya. Jadi sekali lagi terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat.